Udah nanti malah encok bapak. Udah nanti. Halo Medigers. Mencari peluang bisnis di era yang serba canggih ini adalah pilihan yang banyak diambil oleh anak muda. Ya, tak sedikit anak muda yang sedang membuktikan dirinya bisa sukses menjalani bisnis hingga mampu menghasilkan pendapatan sebesar ratusan juta sampai miliaran rupiah per bulan. Salah satu nama anak muda yang dikenal atas kiprahnya berbisnis adalah Kaisang Pangarep. Saking percaya dirinya nih ya, Kaisang bahkan menyebut dirinya lebih kaya dari bapaknya. Ya tak lain adalah Presiden Joko Widodo. Dan Medigers, bisnis apa saja yang dijalankan oleh anak ketiga dari bapak presiden ini? Dan seberapa kaya sih sampai mengalahkan bapaknya sendiri? Langsung saja kita simak videonya. Bicara soal bisnis, putra-putri Jokowi memang dikenal sebagai anak konglomerat yang rajin banget merilis bisnis di mana-mana. Putra pertama Jokowi, Gibran Rakabuming, sukses membuka gerai martabak yang diberi nama Markobar yang sukses membuka 33 cabang di seluruh wilayah Indonesia. Gibran banyak membuka bisnis makanan dan bidang lainnya. Putri satu-satunya Jokowi pun tak kalah mentereng di dunia bisnis. Kahiyang Ayu merilis produk skincare di tahun 2020 diberi nama Rempah Ayu. Setelah menikah, ia mengembangkan bisnis bersama suaminya yang sebelumnya memang aktif di dunia properti. Nah, maka tak heran kalau Kaisang sebagai putra bungsu juga berkiprah di dunia bisnis. Awal mula berbisnis, Kaisang Pangarep sudah memiliki ide liar yang meluncurkan kaos bermerek Sang Javas dengan jargonnya mau jadi pasukan kecebong. Bisnis yang dimulai pada bulan Agustus 2017 ini terinspirasi dari perilaku masyarakat Indonesia di media sosial. Dalam 2 minggu saja, 300 potong baju sudah terjual. Kaos by Kaisang ini bisa ditemukan di berbagai situs pemasaran dan store di Surakarta, Jawa Tengah. Setelah bisnis kaos, Kaisang melirik bisnis kuliner. Sang pisang pasti tak terdengar asing di telinga kalian kan? Pria kelahiran 25 Desember 1994 merilis bisnis ini pada bulan November 2017. Saat ini Sang Pisang memiliki 73 outlet yang tersebar di 25 kota di seluruh Indonesia. Mengikuti jejak kakek yang mencuri perhatian lewat bisnisnya di bidang makanan jajanan biasa, bersama dengan Ansari Kadir, Kaisang mengolah pisang menjadi nugget dan diberi topping sesuai selera. Sang Pisang mencatat omset hingga 30 miliar rupiah dalam sebulan dan telah mempekerjakan 1.500 karyawan. Ansari Kadir mengakui bahwa mereka berdua memulainya dari nol. Bahkan Presiden Jokowi tak tahu menahu kalau sang anak memulai bisnis pisang. Tak tanggung-tanggung, Kaisang harus menyamar saat angkat pisang dari pasar tradisional. Berbulan-bulan lamanya mereka belajar mengolah pisang nugget yang lebih sering gagal ketimbang berhasil. Sampai akhirnya launching pertama, sang pisang di Cempaka Mas menjadi awal mulai keberhasilan bisnis ini. Dan masih di tahun yang sama, saat tepatnya bulan Desember 2017, alumni Singapore University of Social Science ini meluncurkan aplikasi platform jual beli makanan rumahan yang diberi nama Madang. Meski sempat melayani transaksi hingga 300 dalam satu harinya dan menjangkau 60.000 pengguna, aplikasi ini tak terlihat lagi di Play Store atau App Store. Mengenai omset saat aplikasi ini berjalan, tak ada informasi secara pasti, tapi keuntungan startup ini sudah bisa menutupi biaya operasional. Platform digital Kaisang bukan hanya Madang, Kaisang juga mendirikan Enigma Camp untuk pelatihan IT. Kaisang Pangarep juga melirik bisnis kopi yang tengah menjamur di Indonesia. Meski tak menyukai kopi, ia mengikuti pelatihan barista selama setahun sebelum merilis Terna Kopi di awal bulan April tahun 2019. Terna Kopi adalah salah satu usaha rintisan yang lulus dalam akselerasi startup Jilid 4 GK Plug and Play Indonesia. Usaha ini mendapat suntikan dana untuk modal dan pengembangannya. Terna Kopi mengusung minuman kopi dingin atau cold brew dalam kemasan botol dengan harga jual 200.000 per botol. Saat ini Terna Kopi memiliki 23 outlet yang tersebar di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Lalu putra manja dari Ibu Iriana ini juga menggandeng sang kakak Gibran untuk merilis bisnis di bidang kuliner lain. Karena dikelola oleh 2 kakak beradik, maka nama brand yang dipilihnya adalah Siap Mas. Di awal Agustus 2019, mereka meluncurkan bisnis ini dengan 3 produk yaitu Kempirik, Ngedering, dan Maskor. Produk-produk cemilan ini disebar dapat ditemukan di berbagai supermarket. Selain Siap Mas, masih ada Mangkoko hasil kolaborasi Kaisang dan Gibran.
Berbekal menu rice bowl dari Chef Arnold Purnomo, mereka membuka restoran ini bersama pengusaha kuliner Randy Julius Kartadinata di tahun 2019. Restoran cepat saji ini sudah menyebar di 40 cabang di Jabodetabek, Bandung, Malang, dan Surabaya. Kabarnya, bisnis ini pun mendapat suntikan dana sebesar 28,3 miliar dari Alpha GWC Ventures. Rencananya dana itu akan digunakan untuk mengembangkan cabang dengan target 75 cabang baru di tahun ini. Seakan tak puas, Kaisang kembali bekerja sama dengan Chef Arnold dan ABL Group. Kali ini ia kembali meluncurkan makanan berupa ayam tepung berwarna hitam, diberi nama garam. Tampilannya tidak biasa menarik banyak mata pelanggan. Tak heran jika bisnis yang dirilis Februari 2020 ini sudah membuka 27 outlet. Dan setelah sukses berbisnis kuliner di luar dugaan, ternyata Kaisang juga beternak lele loh. Karena yang melihat permintaan lele sangat besar sementara suplai sangat minim, pengisi suara di film animasi Night Race ini juga meluncurkan manual board game. Nah, kamu masih ingat bukan? Permainan kecil Home Pimpa. Yup, KSL memberi brand bisnis permainannya ini dengan nama Home Pimpa Games. Pria kelahiran Surakarta ini rupanya peduli dengan jenis permainan tradisional dari Indonesia. Maka tak heran jika di dalam game ini yang menghadirkan pesan toleransi. Tak hanya itu, game ini punya pengingat waktu sholat dan belajar bagi anak-anak. Wah, keren ya! Dan bisnis kuliner terbaru yang dipromosikan oleh Kaisang adalah Seitan. Gimana kelanjutan bisnis ini? Kita lihat ke depannya aja, Bedigers. Kemungkinan bakal meledak lagi sih. Dan Jokowi sampai pernah bilang nih, kalau bisnis pisang anaknya malah punya omset yang jauh lebih banyak dibanding pabrik miliknya. Itu baru satu jenis penghasilan aja nih. Gimana dengan sumber penghasilan lainnya? Kaisang Pangarep juga punya channel YouTube dengan jumlah subscriber 1,14 juta. Dilansir dari socialblad.com, Kaisang meraup puluhan juta dalam sebulan. Dari gurita bisnis dan YouTube miliknya, hal yang amat wajar sih jika saat wawancara dengan Om Deddy, Kaisang dengan percaya diri mengatakan kalau ia mampu membeli perusahaan milik bapaknya. Dari kacamata Kaisang yang melihat bahwa bisnis yang dijejalinya itu sifatnya berkembang, sementara milik bapaknya stagnan. Wajar sih kalau Kaisang ngomong gitu. Kan Pak Presiden sedang fokus urus negara, iya kan? Nah, sebagai anak muda yang punya penghasilan fantastis, apa aja koleksi kendaraan miliknya? Untuk melengkapi hobi kendaraannya, ia menunggangi motor jenis Royal Enfield Himalayan seharga 114 juta rupiah. Kaisang melirik mobil Toyota GR Supra yang dibanderol dengan harga 2 miliar rupiah. Mobil ramah lingkungan juga dikendarai oleh Kaisang, jenisnya adalah Toyota Camry Hybrid. Di pasaran, harga jual mobil ini berkisar lebih dari 842 juta rupiah. Nah, Bedigers, dari sekian bisnis dan koleksi kendaraan Kaisang Pangarep ini, menurut kamu, apa benar Kaisang lebih kaya dari Presiden Joko Widodo?